Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, bagaimana kabar kita di tengah pandemi ini? Nah, semoga dalam lindungan Tuhan. Untuk itu kita harus menaati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai apotik hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aldi Krisdian, NIM 2001033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apotik hidup. Apotik hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Umum diketahui bahwa banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Obat tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obatan buatan pabrik. Itulah sebabnya sebagian orang lebih senang mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Bayangkan, bila dalam perkarangan Anda tersedia tanaman obat yang dapat digunakan apabila salah satu anggota keluarga sedang sakit. Tentu hal yang menenangkan. Anda tinggal mengambil kapan saja, bahkan malam hari sekalipun. Tidak perlu mengeluarkan uang dan terjamin kesegarannya, karena langsung dipetik dari tanamannya. Kemudian, manfaat dari apotik hidup yaitu 1. Aman bagi kesehatan karena yang digunakan merupakan tanaman yang alami. 2. Lebih menghemat biaya hidup karena tanaman yang digunakan dipakai untuk membuat obat atau digunakan berbagai produk sehari-hari dengan cara yang mudah. 3. Dapat dibuat menjadi obat herbal yang lebih bermanfaat dan lebih banyak khasiatnya. 4. Membuat orang yang memilikinya pintar dalam hal pemanfaatan tanaman, terutama tanaman obat. Tanaman apotik hidup terdiri dari berbagai tanaman obat dan tanaman yang berkhasiat, diantaranya sebagai berikut. 1. Sambiloto atau bisa disebut Andrographis paniculata. Bermanfaat untuk mencegah pembentukan radang, mempelajar air seni, menurunkan panas badan, obat sakit perut, kencing manis, dan terkena racun. Kandungan senyawa kalium memberikan khasiat menurunkan tekanan darah. Hasil percobaan farmakologi menunjukkan bahwa air rebusan daun sambiloto 10% dengan takaran 0,3 ml per kilogram berat badan dapat memberikan penurunan kadar gula darah yang sebanding dengan pemberian suspensi glibenselamid 10-15 daun yang direbus sampai mendidih dan diminum air rebusannya. Yang kedua yaitu daun jarak atau biasa disebut Ricinus communis, yaitu bermanfaat untuk menyembuhkan gatal-gatal, koreng, jamur pada kaki, dan luka berdarah. Selain itu, tanaman ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi bengkak akibat terpukul, terkilir, dan rematik. Daun jarak pagar juga bisa digunakan untuk mengatasi perut kembung pada anak. Dengan penggunaan yang hati-hati, daun jarak pagar bahkan dapat digunakan sebagai obat pencahar ringan. Minyak yang terbuat dari biji jarak digunakan untuk mengatasi gangguan pada kulit, bengkak maupun terkilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eldi Prayoga, NIM 2001038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang apotek hidup. Langsung saja. 3. Temulawak dengan nama latin Curcuma xanthohija, bermanfaat untuk anti-inflamasi atau anti radang, anti hepatotoksik atau anti keracunan empedu, hepatoprotektor atau mencegah penyakit hati, menurunkan kadar kolesterol, anti-inflamasi atau anti radang, laksatif atau pencahar, diuretik atau peluru kencing, dan menghilangkan nyeri sendi. 4. Lidah buaya dengan nama latin Aloe vera,
Lidah buaya menjadi tanaman apotek hidup yang memiliki segudang manfaat dan mudah ditemukan. Tanaman yang bersifat anti radang dikenal sebagai tanaman obat untuk merawat kecantikan, yaitu menyuburkan rambut, melembabkan kulit kering, dan mempercepat pemulihan bekas luka. Tanaman obat ini juga bermanfaat bagi kesehatan, antara lain mengobati radang tenggorokan, menjaga imunitas, mengatasi sembelit, dan menjaga kesehatan jantung. 5. Kunyit. Dengan nama latin Curcuma longa. Kunyit adalah salah satu tanaman apotek yang paling populer. Kandungan di dalam kunyit disebut bermanfaat untuk kesehatan, sehingga dapat digolongkan dalam tanaman apotek hidup. Kunyit mengandung kurkumin, yaitu antioksidan kuat yang bisa menetralisir radikal bebas untuk mencegah terjadinya kanker. Selanjutnya 6. Daun sirih. Dengan nama latin Piper Betley. Tanaman apotek hidup yang satu ini sejak dulu sudah dikenal manfaatnya bagi kesehatan. Daun sirih mengandung senyawa kafikol dan sesquiterpen yang berfungsi sebagai antibakteri, anti malaria, dan anti jamur. Manfaat daun sirih bagi kesehatan yaitu meredakan pendarahan luar, mengobati batuk, dan mengatasi masalah pencernaan. Zat antioksidan dalam tanaman obat ini juga mampu membuang racun di dalam tubuh. Nama Fadli Ramadhani, NIM 2001043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. 7. Daun pegagan dengan nama latin Centella asiatica. Tanaman yang kerap disangka sebagai tanaman liar yang biasa tumbuh di perkebunan, tepi jalan, maupun di pematang sawah, ternyata memiliki banyak khasiat kesehatan bagi tubuh. Di antaranya ialah 1. Dapat melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang kedua, dapat melancarkan buang air kecil. Yang ketiga, dapat menurunkan demam. Yang keempat, dapat menghentikan perdarahan pada luka. Yang kelima, dapat meningkatkan daya ingat. Daun pegagan memiliki kandungan 1. Sebagai antibakteri, yang kedua sebagai antiinflamasi. Yang salah satu manfaatnya adalah dapat mencegah tumbuhnya jerawat, dapat meningkatkan stamina tubuh. Daun cincau dengan sebutan nama latin Cyclea barbata adalah tanaman yang biasa dikonsumsi sebagai minuman segar, ternyata juga memiliki banyak manfaat kesehatan bagi tubuh. Di antaranya ialah 1. Dapat menghilangkan rasa nyeri pada perut. Yang kedua, dapat mengobati penyakit hipertensi. Yang ketiga, dapat mengendurkan otot. Yang keempat, dapat mengobati kanker ginjal. Yang kelima, dapat mengobati tumor ganas. Yang 9, yaitu daun dewa atau dengan sebutan nama latin Ginura divarisata. Daun dewa ini sendiri memiliki manfaat, di antaranya yaitu 1. Dapat menghilangkan rasa nyeri. Yang kedua, dapat sebagai anti radang. Yang ketiga, dapat melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang keempat, dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kelima, dapat mengobati luka memar. Yang keenam, dapat mengobati kencing manis. Yang ketujuh, sebagai pembersih racun atau detox di dalam tubuh. 10. Yaitu tanaman beluntas dengan sebutan nama lain Flusea indica. Biasanya tanaman ini digunakan sebagai tanaman pagar karena bentuknya ataupun dengan ciri-ciri fisiknya yaitu dapat menjulang tinggi. Sehingga tanaman ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tanaman pagar. Namun di balik fungsinya sebagai tanaman pagar juga mengandung manfaat kesehatan bagi tubuh. Di antaranya ialah 1. Untuk meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, untuk membantu melancarkan pencernaan. Yang ketiga, dapat menghilangkan bau badan dan bau mulut. Yang keempat, dapat mengobati sakit pinggang dan keputihan. Nah, perkenalkan sekali lagi, saya Paris Dorusyanturi dengan NIM 2001059.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Padli. Selanjutnya, keji beling. Dalam ilmiah, Strobilanthes crispa. Nah, tumbuhan ini bermanfaat sebagai obat disentri, mencret atau diari, obat batu ginjal, serta juga dapat menurunkan kolesterol. Tumbuhan ini juga dapat mengatasi tubuh yang kena gatal ulat atau semut hitam, mengatasi kencing manis, penyakit liver, ambien, dan yang terakhir adalah emah. Selanjutnya, kumis kucing dengan nama ilmiah Orthopospon aristatus. Nah, tumbuhan ini untuk mengobati encok, masuk angin, sembelit, radang ginjal, batu ginjal, kencing manis, rematik, dan menurunkan kadar glukosa darah. Kumis kucing ini juga digunakan sebagai antibakteri. Selanjutnya, rosemary dengan nama ilmiah Salvia rosmarius. Biasanya, rosmarius ini diolah menjadi minuman teh herbal yang enak, tapi tanaman ini juga bisa dimakan secara langsung. Menurut peneliti, rosemary mampu membantu memperlambat penyakit Alzheimer. Minyak rosemary ini pun dipercaya bisa melawan bakteri dan jamur, baik di dalam rumah tangga maupun di tubuh. Terakhir adalah daun mint dengan nama ilmiah Mita X peripita. Nah, tumbuhan ini dapat mengatasi sakit kepala, iritasi kulit, mual, nyeri, diare, dan kembung. Selain itu, daun mint ini juga dapat membantu mengatasi masalah pencernaan dan sesak di dalam dada. Baik, perkenalkan nama saya Rinaldi Permana, NIM 2001064. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. 15. Jahe atau Zingiber officinale. Jahe ini dapat melindungi dari berbagai macam penyebab perasaan mual, seperti motion sickness, kemoterapi, atau yang lebih simpel, gunakan jahe untuk mengurangi mual dan muntah. Selain itu, jahe juga dapat mengurangi tekanan darah, sakit arteritis, dan risiko terkena kanker. Penggunaan terbaik adalah untuk mengatasi rasa mual. Jahe ini bekerja sangat baik sebelum gejalanya muncul. Selanjutnya, 16. Kemangi atau Ocimum excitriodorum. Kemangi ini dapat digunakan untuk membantu mengurangi stres. Manfaat lain dari daun kemangi adalah untuk memblok kanker payudara. Tetapi ini masih dalam penelitian lebih lanjut dan baru pada taraf percobaan dengan tikus. Untuk mengatasi stres, cobalah konsumsi ekstrak kemangi yang bisa dibeli pada health food store. Sedangkan untuk menghindari kanker payudara, Pratima Nangja menyarankan untuk mengkonsumsi teh daun kemangi. Selanjutnya, 17. Daun tempuyung atau Sonchus arvensis. Daun ini bisa menyembuhkan panas tinggi, melancarkan kencing, menghancurkan peluru ginjal, mengempiskan bengkak, radang payudara, wasir, darah tinggi, dan asam urat. Bagian paling berkhasiat pada tempuyung adalah daunnya. Daun tempuyung rasanya pahit, tapi bersifat mendinginkan. Baik, kita masuk yang terakhir, yaitu 18. Daun ciplukan atau Physalis angulata. Daun ini bisa menyembuhkan influenza dan sakit tenggorokan, mengobati kencing manis atau diabetes, mengobati sakit paru-paru, mengobati penyakit ayan. Selain untuk penyakit dalam, ciplukan juga bisa digunakan sebagai obat luar, yaitu untuk mengobati bisul dan mengobati borok. Dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.